Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa walah, amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang penghalang yang pertama, yaitu adalah dunia, dan kita telah bahas alasan kenapa kita diperintahkan untuk mengeluarkan rasa cinta dunia dalam hati kita, dan juga kita telah menjelaskan sudut pandangnya orang-orang soleh terhadap dunia. Maka kali ini kita akan membahas penghalang yang kedua, yaitu makhluk atau manusia yang akan menghalangi kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kita berjalan menuju kepada Allah dianjurkan untuk tidak memperbanyak berkumpul dengan manusia karena dua alasan. Yang pertama, karena mereka akan menyibukkan kita dari ibadah. Bahkan ada yang di antara mereka ada yang melarangmu dalam beribadah, atau waliyadzubillah ada yang mengajakmu dalam keburukan. Khususnya di zaman sekarang kita tahu, zaman yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana zaman tersebut sudah diangkat yang namanya amanat, tidak ada lagi yang namanya amanah, dan juga zaman yang diterimanya pungli atau bermunculan daripada maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasiat Nabi Muhammad SAW bagi manusia yang hidup di zaman tersebut adalah menetaplah di rumah, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan banyak berkumpul. Dan yang kedua, jagalah lisanmu. Jangan banyak berbicara atau berkomentar. Maka ini yang pertama. Sebab kita diperintahkannya untuk meninggalkan manusia atau tidak berkumpul banyak dengan manusia, yaitu karena mereka akan menyibukkan kita dari ibadah. Yang kedua, karena manusia bisa merusak amal ibadah kita juga. Yaitu kenapa? Karena kalau orang sudah sering berkumpul dengan manusia, suka nongkrong bersama mereka, maka pasti akan timbul di hatinya ingin menjadi seorang yang paling terbaik atau orang yang paling unggul. Dan itu adalah bibit riya, yang mana riya akan menggerogoti ibadah atau pahala amal ibadah kita, waliyadzubillah. Kemudian kalau begini, berarti kita mengatakan semua orang harus di rumah masing-masing atau tidak boleh berkumpul dan yang lainnya. Maka ulama di sini berkata bahwasanya manusia terbagi menjadi dua dalam hal ini. Yang pertama, jika dia orang biasa, dia bukan ulama, tidak ada kewajiban untuk berdakwah, maka hendaknya orang tersebut tidak memperbanyak dalam berkumpul dengan manusia, kecuali dalam beberapa hal. Misalnya sholat Jumat, ataupun sholat jamaah, ataupun seperti hari Id, ataupun untuk menghadiri majelis ilmu, atau dalam urusan pekerjaan, akan tapi secukupnya saja. Kemudian waktu yang lain dipakai untuk di rumah, seperti anjuran Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, jika dia ulama, jika dia seorang ulama, maka tidak dianjurkan untuk menyendiri. Akan tapi dia harus tetap berbaur untuk menyampaikan ilmu, berdakwah, dan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di dalam hadisnya disebutkan, jika kesesatan telah tampak, sedangkan orang alim diam, maka bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini tidak dianjurkan bagi orang alim untuk menyendiri. Akan tapi bagi mereka juga orang-orang yang berdakwah dibutuhkan kelembutan dan kesabaran yang kuat. Ketika dia berbaur, hendaknya tujuan mereka adalah kebaikan, silaturahmi, membantu dan memperhatikan orang-orang yang lemah. Begitu juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa mengikuti kebiasaan buruk mereka. Jadi berbaur untuk mengajak, tidak untuk diajak ikut dengan mereka. Kalau sekarang ya kita diperintahkan untuk seperti itu. Bagaimana dengan kita yang suka dengan berkumpul bersama orang-orang, berkumpul untuk ngobrol atau yang lainnya? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan itu juga kebaikan, itu adalah termasuk silaturahmi. Kenapa kita dilarang untuk seperti itu? Maka di sini kita menjawab, memang kita kumpul nongkrong bersama teman-teman itu adalah suatu yang baik. Itu adalah manfaatnya sangat besar. Bahkan ya, sebagai permata dalam perbuatan baik dan juga bisa memperbaiki hati kita. Akan tapi dengan dua syarat. Yang pertama, kita berkumpul dengan mereka tidak berlebihan. Seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad, zur ghiban tazdad hubban. Kalian kalau mau berkumpul itu jarang-jarang. Kenapa? Ketika kalian jarang-jarang berkumpul akan menambah rasa rindu dan rasa cinta, sehingga perkumpulan kalian akan lebih indah. Ini yang kedua, ketika kita berkumpul atau nongkrong, hendaknya menjaga hak dan adab silaturahmi. Artinya, jangan sampai di perkumpulan kita ada maksiat.
Jangan sampai di perkumpulan kita ada yang namanya ghibah ataupun namimah ataupun riya dan yang lainnya yang bisa menjadikan perkumpulan tersebut menjadi maksiat waliyadzubillah. Kemudian kalau kita sudah mengetahui itu semua, bagaimana cara untuk memudahkan kita? Kita ini sekarang sudah kebiasaan suka berkumpul dan yang lainnya. Dan kita ingin benar-benar menuju kepada Allah agar tidak disibukkan ibadah kita daripada manusia-manusia itu. Bagaimana cara menguranginya? Maka di sini ulama memberikan solusi dengan 3 tahap. Yang pertama, usahakan kita bisa mengatur waktu kita atau kita catat jadwal waktu kita 24 jam dengan jadwal yang bermanfaat. Dari mulai bangun tidur, kemudian pagi hari, kemudian sampai kita tidur lagi kita catat jadwal jam segini sampai jam segini kita akan melakukan ini daripada amal ibadah dan pekerjaan ataupun belajar dan yang lain-lain. Dan juga kita jangan sampai terlewat waktu kosong. Ataupun jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang keluar daripada jadwal tersebut. Karena ini juga daripada anjuran daripada orang-orang yang soleh yang akan menimbulkan atau membuahkan hasil barokah di dalam umur. Mentata waktu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, memaksa hati kita dengan teguh. Ya, jangan sampai kita tergoda. Ya, ataupun sampai menghabiskan waktu kita sehingga kita bisa berkumpul membuang-buang waktu kita. Dan yang ketiga, kita mulai merenungkan bahaya-bahaya jika kita menghabiskan waktu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya tadi. Daripada kita kehilangan waktu untuk beribadah dan juga kita akan timbul di hati kita rasa riya sehingga akan menghancurkan amal ibadah kita. Semoga ya kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan itu semua. Maka dengan ini kita telah selesai dalam penghalang yang kedua, yaitu adalah makhluk. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas penghalang yang ketiga, yaitu adalah setan. Bagaimana cara memeranginya? Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.